Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Walaupun pagi hari ini kita masih belum bersama-sama beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun kita dibedakan tempat, jarak, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Jangan menjadi penghalang bagi kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita tetap bersuka cita, bersorak memuji nama Tuhan. Mari kita menaikkan ibadah kita dengan satu lagu pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Biar pujian ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penghiburan bagi kita, sehingga kita yakin percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Mari kita ulangi lagu dari awal. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Bapa kami yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini
Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, di mana kami boleh beribadah kembali bersama-sama memuji memuliakan Kau Tuhan. Walaupun kami jemaat tidak bersama-sama di gereja di tempat ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau sanggup menjamah jemaat-Mu, Engkau sanggup memberikan sukacita, penghiburan kepada jemaat-Mu, sehingga dimanapun mereka pagi hari ini, mereka boleh kuat, tetap semangat memuji dan memuliakan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ibadah kami. Kami juga berdoa bahwa setiap pelayanan-Mu Tuhan, mari berkati mereka, pakai mereka terus, urapi mereka Tuhan, dan juga hikmat marifat senantiasa menjadi bagian milik dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka semakin hari semakin menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulaikan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang kami kasihi, yang kami cintai, walaupun pagi hari ini kita masih di rumah, masih kita ibadah di rumah, tapi mari jangan menjadi penghalang bagi kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita pagi hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Dia adalah kota benteng kita. Walaupun kita dalam permasalahan, tapi Dia tetap ada dalam kehidupan kita. Mari kita tetap memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian berikutnya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa.
kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian kita. Kami perlu Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kita, biar hidup kita tetap perlu Tuhan, biar Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Benar Yesus, kami butuh Engkau Tuhan dalam setiap langkah kami, dalam setiap keadaan kami Tuhan. Tuhan tahu bagaimana kemampuan kami,
Tuhan tahu keterbatasan kami Tuhan. Bapa yang baik, di mana juga Tuhan Yesus, di kondisi, di situasi saat ini Tuhan, yang membuat iman kami goncang, yang membuat iman kami lemah, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah sahabat kami, Engkau adalah teman kami yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami butuh firman-Mu yang hidup untuk menghidupkan setiap iman kami, menguatkan setiap iman kami, sehingga kami semakin hari tetap melihat kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sebentar lagi menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuasai firman hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, biar itu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami melihat Tuhan betapa besar kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk seluruh jemaat GPDI Ora et Labora Majalaya dimanapun berada, saya yakin dan percaya pagi hari ini, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita semua ada dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan yang luar biasa. Amin, puji nama Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, walaupun mungkin sampai saat ini kita masih dalam format ibadah online, tapi tidak mengurangi kuasa Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kita. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Walaupun sampai saat ini mungkin kalau kita lihat kanan kiri kita, sekeliling kita, bagaimana COVID-19 ini rasa-rasanya tidak akan cepat berhenti. Tapi biarlah ketika kita mau berserah kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan, ya. Silahkan Bapak Ibu siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ya. Saya membawakan tema bagaimana kekuatan doa membebaskan dari penderitaan. Amin. Kekuatan doa membebaskan kita dari tekanan, dari penderitaan yang mungkin hari-hari ini kita alami bersama. Ya. Bagaimana kita tidak bisa ibadah, mau bergerak pun susah, mau kemana pun, ya, harus memakai protokol COVID ini. Tapi kita yang percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai 19. Tapi kita akan baca terlebih dahulu ayat yang pertama sampai yang kelima. Dengan perikop di sana dikatakan, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Pasal 12 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ayat yang kelima, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita melihat bagaimana tekanan, penderitaan yang terjadi bagi Petrus.
tekanan dan penderitaan yang terjadi, yang dialami oleh Petrus. Kalau boleh saya gambarkan dengan keadaan kita, mungkin hampir sama ya. Waktunya berbeda. Waktunya berbeda. Tapi tekanan yang dirasakan mungkin sama. Petrus di bawah bayang-bayang maut. Siap nggak siap, suka nggak suka. Saat ini seperti apa yang kita alami, kita menghadapi tekanan yang luar biasa. Kita menghadapi penderitaan yang luar biasa. Seperti apa yang dialami Paulus ini. Sama seperti yang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan. Di awal-awal gereja ada. Kita lihat bagaimana Yakobus dibunuh oleh Raja Herodes dengan pedang. Itu pun nanti juga mungkin akan terjadi kepada Petrus. Makanya Petrus mendapat tekanan yang luar biasa. Seperti halnya kita saat ini menghadapi COVID-19. Ada bayang-bayang penderitaan, ada bayang-bayang tekanan yang ada di hadapan kita. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi itu semua. Tapi kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Melalui kisah hidup seorang Petrus. Jadi di sana dikatakan ayat yang ketiga, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya. Ia di sini adalah Herodes. Ya, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Lalu kita lihat orang Yahudi senang. Kita tahu siapa orang Yahudi. Kita tahu ya siapa Raja Herodes. Ketika Yakobus dibunuh, orang Yahudi senang. Raja Herodes senang. Makanya dia ingin menangkap Petrus. Dia menangkap Petrus untuk dimasukkan ke penjara. Sehingga ketika selesai Paskah, Petrus dapat dibawa keluar dari penjara ya, dengan tangan terborgol, dengan tangan terbelenggu ya. Petrus ingin dipermalukan di hadapan orang Yahudi waktu itu. Sehingga orang Yahudi akan senang. Awal-awal pandemi COVID ya, COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Dan gereja-gereja di Indonesia ditutup untuk beribadah bersama-sama. Dan akhirnya jemaat Tuhan harus ibadah di rumah. Iblis seolah-olah senang dengan keadaan gereja saat itu. Iblis senang ketika umat-umat Tuhan tidak bisa ibadah di dalam gereja. Mereka bersorak-sorai seperti orang Yahudi ini. Wah, orang Kristen sudah gak bisa ibadah di gereja. Tapi saya mau katakan, ya, ketika hal itu terjadi, ketika kita diminta ibadah di dalam rumah kita masing-masing, ya, kita ibadah dari rumah, apa yang terjadi? Setiap rumah-rumah anak Tuhan, setiap rumah-rumah orang percaya, seolah-olah ada api yang menyala. Ada doa, ada pujian, ada penyembahan yang dinaikkan bersama-sama dari rumah-rumah orang percaya. Amin. Apakah iblis senang? Ya, pertama-tama senang. Tetapi ketika doa mulai dinaikkan dari rumah kita masing-masing, iblis mulai gemetar. Iblis mulai tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ada kekuatan yang luar biasa yang muncul dari kehidupan orang percaya. Kita lihat selanjutnya di sana dikatakan, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Kita lihat di sini Herodes tidak mau kecolongan seperti ketika ya prajuritnya mau menangkap Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Mungkin tidak mengira prajurit-prajurit yang mau menangkap Tuhan Yesus dengan kekuatan Petrus ini.
Dia ambil pedang, dia hunuskan ke salah satu prajurit sehingga kena telinganya. Tetapi Tuhan Yesus tahirkan, ya, sehingga prajurit itu sembuh kembali. Mungkin Herodes tidak mau kecolongan, sehingga dia mengawal, dia memenjarakan Petrus dengan sedemikian rupa. Ada 4 regu, dan tiap regunya, ya, ada 4 orang. Jadi 4 kali 4, ya 16. Bukan 4 kali 4, 16, nggak sempat harus dibalas, bukan. Ya. 4 regu menjaga Petrus ini. Seolah-olah Petrus ini orang yang berbahaya. Seolah-olah Petrus ini orang yang nggak bisa ditaklukkan. Sehingga sedemikian rupa, ya, Raja Herodes memberikan pengawalan yang ketat kepada Petrus. Ayat yang kelima di sana dikatakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, ada doa seperti kita saat ini. Walaupun kita di rumah masing-masing, saya kira percaya kita semua berdoa dengan tekun kepada Allah agar semuanya ini cepat berlalu. Jemaat-jemaat yang dilayani Petrus waktu itu, mereka mendoakan dengan tekun agar mujizat terjadi kepada Petrus. Petrus pun tidak tahu, dia berserah, ya apapun yang akan terjadi, karena dia memiliki iman di dalam Tuhan. Ya apapun yang terjadi, ya, hidup bagi dia adalah Kristus. Seperti Paulus katakan, ya, hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mungkin Petrus pun mengalami hal seperti itu, merasa seperti itu. Ya. Ada doa yang dinaikkan oleh jemaat Tuhan waktu itu. Selanjutnya di sana dikatakan, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu. Ya, di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Apa yang menjadi ketakutan Petrus? Apa yang menjadi tekanan yang dihadapi Petrus? Tuhan tahu. Tuhan dengar setiap doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat Tuhan, ya, waktu itu. Tuhan tahu setiap penderitaan yang kita alami saat ini. Dia sedang melihat seberapa tekun kita, seberapa kuat iman kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita lihat bagaimana Petrus saat itu ketika besok mau diperhadapkan pada orang banyak, ya, dia di kanan kiri dikawal oleh prajurit, tangannya terbelenggu, dirantai. Tapi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang. Tuhan mendengar, ya, setiap keluh kesah Petrus. Tuhan dengar setiap apa yang menjadi doa-doa jemaat waktu itu. Ayat yang ke-8 tadi dikatakan, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Petrus, ya, walaupun, ya, di kanan kirinya ada 2 orang prajurit, ya, satu di kanan satu di kiri, mengawal dia agar tidak, ya, kabur, tidak keluar dari penjara. Tetapi apa yang Tuhan perbuat selalu indah pada waktunya. Petrus dilepaskan dari belenggu tadi, ya. Petrus dilepaskan dari rantai yang mengikat tangannya. Pengawal-pengawal di kanan kirinya tidak tahu, ya. Allah buat sedemikian rupa sehingga Petrus dapat lepas.
dari belenggu-belenggu itu. Tetapi kita lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Tuhan tidak setengah-setengah dalam menolong kita. Tuhan tidak setengah-setengah dalam melakukan setiap pekerjaannya. Kita percaya Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan Dia yang akhir. Ayat selanjutnya di sana dikatakan, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Seringkali sebagai orang percaya, ketika mujizat terjadi, ketika kita menerima berkat Tuhan, kita nggak percaya. Benar toh ini terjadi untuk saya. Benar kan? Ini terjadi untuk saya. Mustahil hal ini terjadi. Gak mungkin rasanya. Puluhan tahun saya mengalami sakit ini. Ingat, Tuhan mendengar setiap permohonan kita. Tuhan mendengar setiap keluh kesah kita. Saya yakin dan percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Apa yang Dia kerjakan, Dia akan menyelesaikan sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, kita lihat ya ayat 9. Gak percaya Petrus. Gak percaya. Tetapi ayat 10 bisa dikatakan setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Sampai di ujung jalan. Ketika selesai masalah itu, Tuhan pasti menyelesaikan pekerjaannya. Dia tidak akan memberikan jawaban cuma setengah. Enggak. Tuhan enggak akan memberikan jawaban cuma seperempat. Enggak. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan menepati. Puji nama Tuhan. Apa yang dialami Petrus ini sungguh luar biasa, saudaraku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Luar biasa. Saya yakin dan percaya saat ini di tengah tekanan yang kita hadapi, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, ketika kita mau berharap kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang mustahil. Apa yang mustahil bagi kita, itu semua mungkin bagi Tuhan. Amin. Tetapi bagaimana respon Petrus? Bagaimana respon Petrus ini? Kita lihat. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata ayat 11, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Dan 14, ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Ketika Paulus mengalami mujizat, ketika Petrus mengalami mujizat, ketika Petrus mengalami berkat, menerima berkat dari Tuhan, dia dilepaskan dari penjara Herodes.
Dia dilepaskan dari belenggu yang mengikatnya. Dia dilepaskan dari penderitaan, dari tekanan yang ada waktu itu. Apa yang dilakukan Paulus? Dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia menyaksikan bagaimana kebesaran, kemahakuasaan Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan dia, ya, menuntunnya keluar dari penjara. Ayat yang ke-17 tadi katakan, Paulus bersaksi. Paulus lagi. Petrus, ya. Petrus bersaksi. Karena hampir sama ceritanya antara Petrus ketika dia di penjara Filipi sama Paulus di penjara Filipi dengan Petrus ini. Seingat saya Paulus terus, ya. Kita lihat bagaimana Petrus menyaksikan berkat kemurahan Tuhan ini. Mari, sekecil apapun berkat yang kita terima, kita mau belajar menyaksikan. Kita mau belajar, ya, membagikan berkat itu kepada saudara kita seiman. Bahkan mungkin kalau ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita berikan kesaksian, ya, walaupun itu kecil. Mungkin berkat yang tidak besar yang kita terima, kita boleh disembuhkan, kita boleh ada sampai saat ini. Ini merupakan kesaksian yang luar biasa. Kalau kita lihat orang lain saat ini menghadapi, ya, selain menghadapi COVID-19 ini, mungkin mereka tidak ada sesuatu untuk dikerjakan, sesuatu untuk dihasilkan dalam kehidupannya. Tapi kita bersyukur, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Saya yakin dan percaya ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari jangan malu menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Petrus, ya, mengalami hal yang luar biasa. Saya yakin dan percaya masih ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan masih sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari, ya, kita dapat renungkan dari cerita Petrus di dalam penjara ini. Yang pertama, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah bekerja, ya. Yang kedua, mujizat masih ada. Mujizat pasti terjadi ketika kita tidak berhenti dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Yang pertama, jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita tidak berhenti berharap kepada Tuhan, ada mujizat. Ada mujizat. Kita lihat bagaimana cara Allah bekerja. Ketika dia sudah memulai, dia tidak tinggalkan Petrus, ya. Ketika sudah belenggu, sudah dilepaskan, udah belenggu sudah dilepaskan, sok jalan sendiri keluar sana. Pintunya tahu kan? Nah, tidak begitu. Malaikat Tuhan temani, ya, Petrus sampai ujung jalan. Sampai benar-benar dia terbebas dari masalah yang dihadapi. Selain itu, ya, yang ketiga, Petrus, dia bersaksi. Dia bersaksi. Dia membagikan berkat yang sudah dia terima. Dia menyampaikan bahwa semuanya karena ada Allah yang menuntun kehidupannya. Ada Allah yang melepaskan Petrus dari belenggu-belenggu. Dari belenggu-belenggu yang mengikat dia. Dan satu hal lagi yang terpenting, mari kita tetap tekun dalam berdoa. Seperti apa yang dilakukan jemaat-jemaat yang dilayani oleh Petrus. Mereka tetap tekun dalam doa. Ya, ada 2 ayat tadi dikatakan di sana, ayat yang ke-5 dan ayat 12, di mana ketika Petrus dalam penjara, dengan tekun jemaat berdoa kepada Allah. Ketika Petrus keluar dan berjalan ke rumah Maria, ada orang-orang yang berdoa di sana. Mari saat ini kita sama-sama jangan mengendorkan doa kita. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita percaya mujizat pasti terjadi.
Dan ketika mujizat terjadi, mari kita saksikan itu semua. Agar dunia tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Sebab itu, mari ada kuasa di dalam doa. Dan kekuatan doa boleh melepaskan kita dari penderitaan, boleh melepaskan kita dari tekanan yang kita hadapi. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya ketika kita dengan yakin mendoakan itu semua. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Kiranya berkat firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita di masa-masa sulit, di masa-masa sukar yang kita hadapi saat ini. Dan kita percaya kita masih memiliki Allah yang luar biasa. Jangan pandang seberapa besar masalah kita. Jangan kita lihat seberapa besar tekanan yang kita hadapi saat ini. Tapi mari kita lihat bagaimana Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih anak-anak Tuhan, yang kita tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita akhiri ibadah kita dengan satu lagu pujian. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami kembali Tuhan mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami sepanjang hari ini, di mana Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Ini yang menjadi sukacita baru dalam hidup kami Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang boleh meneguhkan kami, boleh menguatkan iman kami, boleh juga mengingatkan kami supaya kami lebih lagi mendekat akan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan terus pakai hamba-Mu yang sudah Engkau Tuhan Yesus pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan terus pakai mereka lebih lagi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pada saat hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Pertumbuhan mereka secara jasmani rohani Tuhan terus memberkati. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang lemah imannya Tuhan, kami minta kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus menuntun mereka, menyertai mereka, memberikan kekuatan baru bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa kami pada saat hari ini Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, kami naikkan pujian syukur pada pagi hari ini. Kalau acara ibadah telah dilakukan, puji-pujian telah dipersembahkan, demikian juga sudah mendengar bagian-bagian firman Allah. Kiranya Roh Kudus akan menghidupkan, memeteraikan dalam hati kami masing-masing.
baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan akan pakai dan memberkati mereka. Roh Kudus yang menjadi kekuatan, Roh Kudus yang menjadi penghiburan bagi kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, kiranya berkat Allah dicurahkan saat ini pula bagi kami sekalian. Nama Tuhan tetap diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan memberkati. Ya Allah.